Banyak banget yang lagi cari rumah mewah tapi nggak mau Surabaya Timur, nggak mau Surabaya Barat, maunya itu yang ada di tengah-tengah. Katanya kalau Citraland, Pakuwon, Geraha itu terlalu ke barat. Kalau Pakuwon City, Araya terlalu ke timur, susah kan? Nah, aku punya solusi nih buat kalian ya, kaum yang mungkin nggak mau terlalu ke barat, nggak mau terlalu ke timur, maunya itu di tengah-tengah. Aku punya solusi di kawasan Darmo Hill. Terutama ini ada di blok yang private. Jadi ketika kita masuk ke kawasan Darmo Hill, itu kita masuk lagi ke kawasan private ini, yaitu ada di suatu blok yang dimana semua bangunan yang ada di blok ini itu buatan Profes. Jadi sudah pasti bangunannya itu bagus banget ya. Apalagi spek-speknya ini menggunakan marmer Portugalo, baik di lantainya maupun juga di dinding-dindingnya. Nah, di belakang aku ini guys, ini untuk rumahnya, modelnya klasik ya. Ini memang sih selera ya, buat kalian yang memang suka dengan klasik ya, ini mungkin cocok banget buat kalian. Apalagi layout-layoutnya itu udah bener-bener bagus banget dan banyak bukaan. Jadi menurutku rumah ini itu perpaduan antara klasik dengan minimalis tropis. Nah, ROW jalannya ini udah besar banget ya. Dari sini kita bisa lihat itu tengah kota ya, apartemennya Darmo Hill. Kemudian ini juga ada di posisi pojok. Jadi enak banget untuk parkirannya. Nah, ini kan posisi pojok ya, jadi enak banget buat parkirannya. Terus yang di sebelah sana itu gedung, kira-kira gedung apa? Semuanya udah pada tahu ya. Itu untuk apartemen yang ada di Ciputra World. Jadi bener-bener di belakangnya langsung untuk dari Mall Ciputra World. Jadi ini lokasinya bener-bener tengah kota banget, di sentralnya Surabaya. Kalau mau ke Raya Darmo, deket banget teman-teman. Nah, dimensinya lebarnya 14, di depan sudah ada taman yang cantik ya. Ini penuh dengan pepohonan-pepohonan, terus juga ada bunga-bunganya juga. Kemudian untuk area carportnya ini mungkin satu mobil, tapi nggak usah khawatir karena garasinya itu besar banget, bisa menampung sampai dengan 3-4 mobil. Jadi kalau sama carport bisa menampung sampai dengan 5 mobil untuk rumah ini. Nah, kita bahas satu persatu ya untuk rumah ini ya. Untuk area pintunya ini juga elektrik ya, jadi bisa digeser ini karena sudah elektrik. Kemudian untuk masuk aja dari sebelah kanan dan ini tembok-temboknya ini semuanya sudah pakai marmer, jadi udah punya spek yang bagus. Kemudian untuk carportnya ini juga batu-batu ya, jadi nggak yang bikin licin. Terus kemudian ini untuk anak tangganya juga nggak yang terlalu banyak, jadi kalau untuk kaum teman-teman senior itu bisa lewat garasi. Ya, jadi bisa masuk lewat garasi langsung parkir. Itu ada untuk kamarnya yang dijadikan sebagai tempat kerja ruangan kerja. Nah, ini kan udah kelihatan bagus banget ya, sudah full dengan marmer ya. Ini marmernya juga marmer yang awet ya, marmer impor dari Portugal. Terus ini juga di sela-selanya juga ada untuk tanaman-tanamannya, kemudian untuk pilar-pilarnya teman-teman ya. Jadi kalau bangunan klasik itu yang disuka itu adalah pilar-pilarnya, ini ada 2. Nah, ini bener-bener khas banget bangunan klasik. Nah, bangunan klasiknya mungkin bisa di shoot. Nah, teman-teman bisa rasain ya kemewahannya ya. Nah, udah penasaran kan gimana untuk dalamnya? Kita cek satu persatu. Teman-teman, ini adalah untuk lantainya yang pertama. Jadi rumah ini itu kalau menurutku 2 lantai dan ini desainnya tuh unik banget. Yang pertama, untuk kita bahas spek dulu ya sebelum ke desain. Jadi ini lantainya sudah marmer, slabnya tuh besar-besar. Terus juga ini dijual full furnish, jadi kalian juga bisa dapetin untuk lukisan-lukisannya juga. Dan ketika kita masuk, kita langsung high ceiling banget ya. Jadi udah high ceiling banget dan juga sudah ada untuk khasnya American Classic, yaitu seperti kubahnya itu di atas. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi ini kita langsung aja untuk ke lantainya yang kedua. Jadi ini posisi bangunannya itu unik banget ya. Jadi ini tuh posisi tengah-tengah ya, ini posisi tengah-tengah, ini posisi tangga, tapi di bawah itu juga ada nanti untuk kamar-kamarnya. Nah, ini kita istilahnya ini naik ke lantainya yang kedua aja ya, kita bilangnya ya. Di lantainya yang kedua, ruang keluarga sudah banyak banget bukaannya.
Sofa-sofanya, untuk kusen-kusennya semuanya juga bakal dikasihkan kepada kalian. Dan ini langsung menghadap ke arah view taman. Makanya tadi aku bilang, rumah ini tuh perpaduan antara klasik dan juga minimalis tropis. Bener-bener kerasa banget untuk vibes-nya, untuk sirkulasi udaranya itu nyaman banget karena langsung kita punya jendela yang sebesar ini dan langsung di belakangnya itu ada untuk tamannya. Nah, di lantainya yang kedua ini sudah ada 3 kamar tidur, semuanya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Untuk kamarnya yang sebelah sini, ini adalah kamarnya yang pertama, sudah ada kamar mandi dalamnya ya, seperti tadi aku informasikan ya. Jadi masuk-masuk kita ketemu kamar mandi yang sudah proper dan juga sudah berlapis marmer di lantai maupun juga di dindingnya, juga sudah menggunakan sanitary toto, kacanya pun juga besar dengan segala aksesoris yang ada di dalam kamar mandinya. Kemudian untuk interior kamar tidurnya pun juga masih oke lah menurutku, walaupun ini memang agak old tapi masih terjaga banget karena ini kan rumah lama. Dan kalau rumah lama ini kan bikinan profes ya, nggak ada satupun dinding yang tiap lihat tuh bocor-bocor. Jadi ini udah benar-benar awet banget dan jendelanya itu juga besar banget, plus juga sudah ada untuk mini balkonnya. Mini balkonnya pun juga sudah berlapis marmer baik di dinding maupun juga di lantai. Jadi sudah perfect banget dan juga setiap kamar juga sudah dilengkapi dengan AC. Nah, AC yang di sebelah sini itu adalah AC Daikin. Kemudian untuk area wardrobe-nya ini panjang ya. Jadi ada 2 lapis. Kalau kalian mau pasang wardrobe yang lebih kecil juga mungkin bisa sampai dengan 4 pintu, teman-teman. Nah, di sebelah sini juga ada area bukaannya juga, karena di sampingku ini untuk sirkulasi udaranya. Nah, kemudian yang di sebelah sini ini juga sudah ada 2 kamar tidur lagi, sama-sama punya kamar mandi dalam. Kita cek yang sebelah sini. Nah, yang ini mungkin kamar untuk anak-anak ya. Jadi ini bekas, jadi sebelumnya ini digunakan untuk kamar anak-anak. Juga sudah ada balkon ya, sudah berlapis marmer baik di dinding maupun juga lantainya. Terus juga di sini juga udah kelihatan marmernya ini slabnya besar-besar. Ini marmer yang langka ya guys. Jadi kalau marmer Portugalo itu marmer yang usianya itu sudah lebih dari 2 abad. Marmer jenis ini dan itu punya tekstur dan warna yang khas dan itu sangat populer nggak hanya di Portugal tapi juga di Spanyol maupun juga di Prancis. Terus kemudian untuk marmer ini itu dulunya dipakai di kerajaan-kerajaan sih. Jadi bayangin aja setelah beberapa ratus tahun ternyata ketemu marmer jenis ini itu di kawasan Darmoil. Nah, ini untuk kamar mandinya pun juga sudah proper, jendelanya besar, terus juga ini juga sudah ada untuk pembatasnya. Jadi kalau mandi nyaman banget, nggak sampai airnya itu kemana-mana. Dan juga sudah ada untuk shower, air panas dan air dingin. Nah, ini kamarnya yang kedua ya. Sekarang kita cek kamarnya yang berikutnya. Kamar yang berikutnya ini ada di depannya. Ini untuk kamarnya yang ketiga. Ini istilah menurutku ini kamar yang paling besar. Ini adalah primary master bedroomnya. Jadi sama speknya, punya marmer juga untuk lantainya. Terus juga di sini ini menurutku masih bagus sih teman-teman untuk interiornya. Jadi menurutku bisa dipertahani. Terus juga untuk lemari-lemarinya pun juga masih bagus. Terus juga ada ruang kerja. Ruang kerjanya ini langsung menghadap ke arah view taman. Kemudian ini untuk kamar mandinya juga proper banget, sama luasannya seperti yang tadi. Ini untuk untuk tempat mandinya juga sudah ada untuk pembatasnya, untuk kaca-kacanya. Jadi sudah proper banget dan masih menyisakan satu area wardrobe. Nah, area wardrobe-nya itu ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi nah ini area wardrobe-nya kan besar banget ya. Jadi kalau aku lihat sih bisa berapa ya? 6 sampai dengan 8 pintu, teman-teman, untuk area wardrobe-nya. Jadi menurutku sih ini sudah bagus banget ya, dan ini adalah untuk primary master bedroom-nya. Nah, untuk ruang makan di mana atau dapurnya ada juga di lantainya yang kedua, ada juga di lantainya yang pertama. Nah, di sebelah sini ini untuk area ruang makannya.
maupun juga untuk dapur keringnya. Jadi juga sudah menggunakan marmer. Ini juga area bukaannya juga besar banget. Jadi kalau ini sebagai dapur kering, sekaligus ini mungkin meja islandnya ya. Jadi ini kalau mau digunakan sebagai ruang makan juga bisa. Cuma menurutku ruang makannya lebih cocok di sebelah sini. Jadi ini istilahnya gabungan antara ruang makan dan juga pantry, dan langsung punya bukaan yang besar. Ya, jendelanya langsung menghadap ke arah taman. Kemudian di sebelah sini, nah ini untuk area wastafelnya, untuk bilas-bilasnya. Nah, kita ke lantai yang pertama ya. Kalau tadi kita ke lantai yang kedua, sekarang dari sini, dari depan, kita ke lantainya yang pertama. Nah, untuk lantainya yang pertama, ini juga menurutku tangganya nggak yang terlalu banyak ya. Jadi masih nyaman banget untuk kita turun. Nah, aku mau cek dulu. Oh, ini ternyata masih dikunci. Jadi nanti kita akan lewat pintu yang dari belakang. Jadi dari arah dapur tuh ada tangga untuk menuju ke sini. Nah, nanti kita cek dulu ya. Yang pertama ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya juga bentukannya tuh sama semua ya guys ya. Baik di setiap kamar. Jadi di setiap kamar tuh ya kamar mandinya modelnya seperti ini semua. Juga sudah ada tutupannya untuk showernya, teman-teman. Terus ini satu ruangan sepatu, jadi ruangan di bawah tangga digunakan sebagai gudang, atau ini kreatif banget digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sepatu. Terus ini untuk ruang kerja. Nah ini tadi aku bilang kalian bisa jadikan sebagai kamar tidur ataupun juga sebagai ruang kerja. Nah ini kan kalau sebagai ruang kerja juga nyaman banget. Kalau menjadikan kamar tidur juga nyaman banget, dan kalau ketika ini dibuka, ini langsung menghadapnya ke arah view taman, bisa lihat yang hijau-hijau. Jadinya mau dibuat kerja juga nyaman, lihat yang hijau-hijau. Kalau mau dibuat tidur pun juga nyaman. Nah, kita ke lantai satunya, tapi kita nyebrang ya ke arah sana. Nah guys, ini sekarang aku lagi ada di lantai yang pertama. Lantainya yang pertama, jadi habis turun dari pantry, kita ketemu dengan satu dapur basah. Dapur basahnya juga langsung menghadap ke arah taman. Ini desainnya sih unik banget ya. Terus ini untuk kamar tidur ART, asisten rumah tangga. Kemudian di sebelah sini ini untuk area garasinya. Area garasinya pun juga unik banget karena ada banyak bukaan. Termasuk juga di tempat ini. Nah, ini untuk taman yang tadi kita bahas. Jadi taman ini tuh menghadap ke berbagai sisi rumah, baik ruang keluarga, pantry, maupun juga untuk kamar tidur utama atau primary master bedroomnya yang tadi ada walk-in closetnya. Itu kan punya view langsung ke arah taman, pantry-nya juga punya, ruang keluarganya pun juga punya, jadi bener-bener dingin banget. Terus juga di tempat ini juga bisa difungsikan sebagai garasi. Jadi garasinya itu untuk lantai yang satu itu sudah makan tempat separuhnya, ya separuh dari luas lahan ini itu sudah dipakai untuk garasi. Nah garasinya ini satu mobil bisa banget, ya jadi bisa sampai 3 sampai dengan 4 mobil bisa parkir di sini. Termasuk juga untuk motor-motor juga bisa banget parkir di sini. Jadi sudah oke banget ya untuk rumah yang satu ini. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut kamu sih yes. Apalagi harganya itu masih 8 M-an. Kau bisa dapat lokasi tengah kota di kawasan old money-nya Surabaya Pusat, yaitu Darmais. Harganya murah banget, 8 M-an. Dimensinya 14 kali 25 alias 350 meter, sudah bisa dapat harga 8 M-an. Kapan lagi ya guys? Biasanya kalau ada harga segitu di kawasan premium itu sudah di atas 10 M untuk hunian. Nah, kalau kalian suka dengan rumah ini, jangan lupa untuk hubungi aku di nomor ini, dan untuk info properti lainnya ada di TikTok maupun juga Instagram. Sampai ketemu ya di video-video berikutnya. Bye bye.